Halo sahabat pecinta anggrek, balik lagi ke channel saya Burhan Arif. Nah, sudah lumayan lama saya tidak upload konten atau upload video. Dan pada video kali ini saya akan melakukan Q&A atau menjawab pertanyaan yang sudah teman-teman sampaikan di kolom komentar pada channel saya ini. Oleh karena itu, apa saja pertanyaan yang akan saya jelaskan atau akan saya jawab, simak video selengkapnya berikut ini. By the way, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman pecinta anggrek yang sudah mengapresiasi channel saya atau video-video saya dan sudah memberikan komentar di kolom komentar di channel ini. Terima kasih atas apresiasinya. Apresiasi teman-teman sangat berarti buat saya. Oleh karena itu, terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel saya agar tidak ketinggalan video-video yang nanti akan saya upload. Juga terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah berkunjung ke tempat saya, baik untuk belajar mengenai anggrek ataupun dan juga teman-teman yang sudah membeli anggrek pasca dari saya, baik secara langsung maupun secara online. Terima kasih banyak. Semoga anggreknya bisa tumbuh subur dan rajin berbunga seperti harapan teman-teman semua. Oke, langsung saja masuk ke pertanyaan pertama yang akan saya jawab atau jelaskan. Pertanyaannya adalah dari Ibu Ade Yulia Herawati. Assalamualaikum Mas Burhan. Waalaikumsalam. Saya punya angbul yang udah keluar keiki dari spike-nya. Jumlah daunnya sudah 3 lembar, tapi kok belum keluar akar ya? Caranya gimana ya agar keikinya bisa tumbuh akar biar bisa dipisah dari induknya? Makasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Ade. Jadi pertama yang harus teman-teman ingat adalah saat teman-teman mengharapkan akar muncul dari keiki, itu memang membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk keiki tersebut memiliki akar. Berikut ini adalah perkembangan dari waktu ke waktu salah satu keiki saya yang muncul dari spike atau batang bunga. Berikut ini perkembangannya. Ini keiki yang berusia 2 minggu, belum ada akar. Kemudian ini yang berusia 1 bulan lebih 1 minggu, juga belum ada akarnya. Dan ini sudah mulai muncul akar kecil, usia 2 bulan 1 minggu. Nah, ini adalah keiki yang berusia 3 bulan. Dia sudah muncul akarnya seperti ini, ada 3 akar. Ini juga sudah ada 3 akar dan ini mau 4 akar seperti ini. Tapi ini belum akan saya pisahkan. Saya menunggu akarnya agak panjang sedikit, baru nanti saya pisahkan. Yang jelas untuk muncul akar seperti ini butuh waktu 3 bulan. Jadi memang kita harus sabar, teman-teman harus sabar menunggu akar dari keiki tersebut untuk muncul seperti itu. Jadi memang membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk menunggu akar agar muncul dari keiki tersebut dan untuk kita siap pisahkan dari indukannya. Kecuali mungkin saya juga tidak tahu apakah ada obat tertentu atau vitamin tertentu yang bisa mempercepat pertumbuhan akar dari keiki tersebut. Mungkin teman-teman akan membutuhkan waktu yang jauh lebih cepat daripada apa yang saya lakukan, karena saya tidak menggunakan pupuk perangsang akar ataupun yang lain-lain. Jadi alami saja dan membutuhkan waktu sekitar itu tadi untuk kemudian siap kita pisahkan dari induknya. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Mbak atau Ibu Halizadia. Cara menanam keiki yang masih kecil gimana Mas? Medianya apa aja supaya si doi lekas besar? Kalau saya, media yang saya gunakan untuk menanam keiki itu sebenarnya sama dengan ketika saya menanam atau merepotting anggrek pasca bunga. Ada sabut kelapa, ada arang, dan juga ada sedikit moss. Untuk cara menanamnya sendiri, saya sebelumnya sudah mengupload videonya, yaitu menanam keiki. Bisa teman-teman simak videonya yang ini. Intinya media tanamnya sebenarnya sama dengan media tanam ketika kita menanam anggrek bulan yang normal. Kalau agar lekas besar sih, saya juga tidak tahu apa. Yang jelas saya alami saja dan memang agak membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk keiki tersebut besar ya. Ini adalah kondisi keiki setelah 5 bulan saya pisahkan. Yang sebelumnya videonya sudah saya upload juga.
setelah sekitar 5 bulan dia sudah muncul lumayan banyak akar seperti itu, dan akarnya terlihat numbuh ya, semakin panjang dan juga semakin banyak. Misalnya ini akar-akarnya sudah semakin banyak dan semakin panjang. Artinya keiki ini terus tumbuh walaupun sebenarnya lumayan lambat dan lama pertumbuhannya, tetapi dia kondisinya subur seperti itu. Ini juga ada daun kecil yang mau muncul di pucuk, dan di sini ada akarnya. Jadi kita nikmati saja prosesnya. Jika memang butuh waktu yang lumayan lama, ya tidak masalah. Yang penting anggreknya sehat, hidup, dan juga subur. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Pri. Mas, boleh tahu itu anggrek bulan bibitnya dari tunas apa biji? Terima kasih. Jadi anggrek-anggrek bulan koleksi saya itu saya tidak pernah memelihara dari seedling ataupun dari biji, tetapi hampir semuanya itu dari anggrek pasca bunga atau eksperimental yang kemudian saya rawat, saya pelihara, dan saya kembangkan. Dan beberapa menghasilkan keiki, dan keiki tersebut saya rawat sampai kemudian besar seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sutarmi 19. Assalamualaikum Mas Burhan. Waalaikumsalam. Anggreknya bagus-bagus banget, aku suka banget. Mas mau tanya, kalau potnya samping nggak dilubang-lubangin ya Mas, lalu nanam anggurnya dimiringin ya Mas, kapan bikin video lagi, ditunggu ya Mas. Sebetulnya idealnya memang kalau pot untuk anggrek bulan itu di samping itu terdapat lubang. Tetapi kalau saya kan pakai ketika memakai pot plastik, di sampingnya memang jarang ada lubangnya. Jadi saya memakai pot yang di bawah terdapat lubang-lubang yang lumayan banyak, misalnya seperti ini. Jadi menurut saya ketika di samping tidak ada lubang itu tidak apa-apa. Kalau ada lubangnya itu lebih bagus. Tapi kalaupun tidak ada itu tidak masalah. Yang penting di bagian bawah terdapat banyak lubang yang nanti bisa untuk keluar air dan juga sirkulasi udara. Oleh karena itu ya memang itu tadi idealnya ada lubang. Tapi kalaupun nggak ada lubang tidak masalah. Kemudian apakah saya nanamnya dimiringin atau tidak? Jawabannya tidak saya miringin. Mereka tumbuhnya miring itu karena mereka ke arah cahaya yang paling terang. Jadi memang pertumbuhan anggrek bulan dan juga pertumbuhan spike ataupun keiki itu cenderung menuju ke arah yang lebih terang atau cahaya yang paling terang. Jadi tidak sengaja saya miringin. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Aziz Samad. Mas, sabuk kelapanya harus yang tua dan kering ya? Kalau belum begitu tua dan masih basah bisa nggak? Jadi selama ini saya memang selalu memakai sabut kelapa yang sudah kering dan juga sudah tua. Saya belum pernah memakai sabut kelapa yang masih muda dan juga basah yang baru dikupas begitu. Tapi saya pakai yang kering dan sudah tua, dan juga yang sudah didiamkan dalam waktu yang sangat lama, bisa sampai berbulan-bulan atau bahkan 1 tahun lebih itu didiamkan. Setelah itu baru nanti saya pakai. Karena apa? Karena saya tidak pernah mengolah sabut kelapa itu terlebih dahulu. Jadi hanya saya biarkan kering, saya biarkan kalau ada zat tertentunya agar pergi dulu atau biar kering dulu, dan baru nanti saya pakai. Yang jelas selama ini saya selalu pakai yang kering dan juga yang sudah tua, dan saya tidak pernah mengolah terlebih dahulu sabut kelapa yang akan saya gunakan sebagai media tanam seperti itu. Contohnya misalnya seperti ini sabut kelapa yang sudah sangat kering, yang sudah saya diamkan selama berbulan-bulan atau bahkan 1 tahun 2 tahun begitu, yang biasanya hanya digunakan untuk kayu bakar. Bisa kita gunakan untuk media tanam anggrek, baik untuk media tanam ataupun bahkan untuk pot. Dan ini sudah kering dan juga sudah tua kelapanya atau sabut kelapanya seperti ini. Pertanyaan berikutnya ada dari Kak Fitri Susilowati. Kak, tips anggrek yang media tanamnya areng, banyak anakan becot atau siput. Katanya ada yang pernah share pengalamannya di kolom komentar saya untuk mengatasi anakan-anakan siput ataupun bekicot. Itu triknya adalah
dikasih irisan mentimun atau ditaruh irisan mentimun di bagian media tanam atau di pot tersebut pada malam harinya atau sorenya. Kemudian nanti pada pagi harinya silahkan teman-teman cek. Katanya nanti anak-anak bekicot atau anak-anak siput ini akan berkumpul memakan irisan dari mentimun itu tadi, sehingga nanti teman-teman mudah untuk mengambil mereka dan membuang mereka ataupun menyingkirkan mereka. Katanya seperti itu, tapi saya sendiri juga belum pernah melakukannya karena biasanya siput yang hinggap di anggrek saya itu bekicot yang sudah besar begitu, jadi tinggal ambil dan buang saja. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ada dari Mi Kenangan. Di sini susah nyari sabut kelapa. Kalau pakai sabut kelapa bekas sapu apa bisa nanti ditaruh di pot? Saya tidak menyarankan untuk teman-teman memakai sabut kelapa bekas sapu atau bekas digunakan untuk menyapu. Karena apa? Karena kita tidak tahu ada bakteri apa saja yang sudah menempel di sabut kelapa atau di sapu tersebut. Namanya sapu kan ya kita gunakan untuk menyapu barang-barang yang kotor, atau kita gunakan, ya intinya kita gunakan untuk tempat-tempat yang tidak higienis lah. Intinya kalau saya sarankan sih mendingan jangan pakai sapu tersebut, karena ya itu tadi, sapu tersebut bisa membawa bakteri, kuman, dan juga bahkan jamur yang nanti justru akan bisa membunuh atau membahayakan kondisi dari anggrek-anggrek kita. Pakai sabut kelapa yang memang tidak digunakan untuk sapu atau hal-hal yang lain. Next ada dari Ibu Niti Suparni. Mas mau tanya, boleh nggak anggrek itu ditanamnya di pot plastik bukan pot tanah atau sabut? Terima kasih. Boleh banget, boleh sekali. Saya juga banyak anggrek-anggrek saya yang saya tanamnya di pot yang terbuat dari plastik. Jadi mau pot dari plastik, mau pot dari tanah liat ataupun sabut kelapa itu tidak masalah sebenarnya. Tetap masih bisa membuat anggrek-anggrek teman-teman subur. Jadi apapun potnya itu tidak masalah. Yang penting kalau pakai pot plastik selalu saya katakan harus ada lubang yang lumayan banyak. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Rina Sahara Wijaya. Di bagian akar anggrek saya ada semut hitamnya lumayan banyak. Saya pakai media arang. Bagaimana cara menghilangkan semut hitam tersebut? Terima kasih. Oke, saya juga beberapa pernah pot saya atau media tanam anggrek saya itu dihuni oleh semut. Sebenarnya saya tidak tahu kalau pakai obat atau pakai apa, itu bagaimana cara mengusirnya. Yang saya lakukan hanyalah ya menyiram anggrek tersebut atau menyiram media tanam tersebut atau menyiram bagian akar tersebut. Nanti semut itu ketika kita siram mereka akan bubar. Ya mereka akan balik lagi, tapi nanti ketika kita siram mereka akan bubar lagi. Kalau misalnya kayak sekitar 3 kali nanti dia akan jengah sendiri atau akan capek sendiri kok. Jadi yang saya lakukan sih biasanya seperti itu, hanya saya siram anggreknya, nanti airnya akan mengenai semut-semut tersebut, lalu semut-semut tersebut akan bubar begitu. Kemungkinan mereka akan balik lagi, tapi biasanya nanti setelah 3 atau 4 kali hal tersebut dilakukan, mereka akhirnya akan pindah sendiri kok. Seperti itu saya biasanya melakukan atau treatment saya terhadap semut-semut tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Ibu Surani Pardi. Ini bapak atau ibu ya, maaf. Terima kasih infonya mas. Mau tanya anggrek bulan saya daunnya loyo, sebaiknya diberi apa ya supaya daunnya segar lagi? Saya tunggu jawabannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kalau saya biasanya hal yang saya lakukan terhadap anggrek-anggrek saya yang sakit atau daunnya loyo dan mengkirit itu adalah, yang pertama jelas sekali adalah kita bongkar media tanamnya. Kita lihat kondisi akarnya, apakah mereka kurang air atau dehidrasi, atau mereka kebanyakan air karena kebanyakan disiram. Jadi kita harus tahu dulu. Kemudian kita potongi akar-akar yang tidak sehat atau akar-akar yang sakit tersebut, dan kita repotting dengan media tanam yang baru. Saya biasanya hanya melakukan hal seperti itu.
Nah teman-teman, ini adalah contoh anggrek saya yang daunnya sangat layu dan keriput seperti ini. Dia tidak hanya mudah ditekuk tapi keriput ya, layu seperti ini. Kemudian yang saya lakukan adalah repotting, mengganti media tanam dan membuang akar-akar yang sudah tidak sehat. Dan setelah beberapa minggu kita lihat hasilnya di sini sudah ada akar-akar yang baru. Ini sudah ada akar-akar baru yang pada tumbuh. Sebelumnya akar-akar ini belum ada. Ini bisa kita lihat ya. Jadi ketika anggrek saya layu, biasanya itu yang saya lakukan. Saya memindah ke pot yang baru dengan media tanam yang baru, dan nanti akan muncul akar-akar yang baru seperti ini. Walaupun di sini daunnya tidak akan langsung kaku ataupun sehat, tetapi yang paling penting adalah dia akarnya terus tumbuh dan tumbuhnya lumayan banyak seperti ini. Jadi silakan kalian atau teman-teman coba dulu untuk repotting, mengganti media tanam dan membuang akar-akar yang sudah tidak sehat. Seperti itu. Pertanyaan terakhir ada dari Ibu Nurhayati. Mas, jual anggrek eks-rental dong. Ya, saya jual anggrek pasca bunga atau anggrek eks-rental. Jadi bagi teman-teman yang menghendaki untuk membeli anggrek pasca bunga tersebut, teman-teman bisa WA ke nomor saya di nomor berikut ini. Tetapi untuk kirim online atau pengiriman hanya baru bisa saya lakukan untuk di Pulau Jawa saja atau seluruh Pulau Jawa. Mohon maaf belum bisa kirim ke luar Pulau Jawa. Nah teman-teman, itu tadi beberapa pertanyaan yang saya jawab. Terima kasih yang telah menyimak video ini maupun teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan di kolom komentar. Bagi teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, insya Allah nanti di Q&A yang akan datang semoga bisa terjawab. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam pecinta anggrek bulan.